Ya, nats ini adalah nats yang cukup terkenal ya, karena topik kita sangat dan sering kali relevan dengan ini ya. Memberi pada masa sukar. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Saya baca yang ganjil, ibu-ibu membaca ayat yang genap ya. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Amin Bapak Ibu. Menurut ibu-ibu, kisah ini nyata Pak, hanya cerita aja? Nyata ya. Bisa nggak terjadi di masa ini dan di masa yang akan datang? Ya, tadi malam bersama Nyonya Nahampun kami melayani seorang yang dikuasai roh jahat. Lalu ketika melayani itu, saya berdoa. Ya, saya dituntun untuk lihat handphone gitu ya. Lalu handphone apa maksudnya handphone ini gitu ya. Nah, lalu ganti-gantian kita melayani. Lalu waktu ditanya beberapa teman-teman yang melayani, kau kenal Yesus? Siapa itu Yesus? Dia bilang begitu. Siapa itu Yesus? Nah, terakhir kami putarlah film The Passion of the Christ itu. Ya, lalu ketika dia
lihat itu film The Passion of the Christ itu, dia bilang apa? Anak Allah yang maha tinggi katanya. Jadi saya teringat langsung firman Tuhan waktu Yesus datang ke Danau Gadara. Lalu setan-setan bilang apa? Yesus anak Allah yang maha tinggi, aku tahu siapa engkau. Saya agak terharu di situ. Ya, jadi seperti saya memahami peristiwa 2000 tahun yang lalu waktu setan katakan, aku tahu engkau siapa anak Allah yang maha tinggi. Nah, ketika diputar film The Passion itu, setan bilang, anak Allah yang maha tinggi, anak Allah yang maha tinggi. Nah, yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, apa yang pernah setan katakan yang tertulis di dalam Alkitab, waktu dia katakan Yesus anak Allah yang maha tinggi, hari ini juga tadi malam peristiwa itu terjadi. Artinya apa yang tercatat di dalam Alkitab ini itu semua fakta sejarah yang terjadi ribuan tahun yang lalu dan sampai saat ini masih relevan. Nah, jadi kita akan melihat ini. Berarti ini juga pernah terjadi dan itu bisa terjadi kepada ibu-ibu secara khusus janda miskin ya. Ini kan janda miskin. Kalau janda kaya nggak tahu loh saya. Ya. Ya, oke. Karena berbicara tentang memberi pada susu sukar pada saat itu konteksnya dia sudah janda miskin pula. Ya. Hari itu dia nggak punya apa-apa. Mari kita melihat. Oke, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, next. Sejak kecil kita diajari filosofi hemat pangkal kaya. Woi, diajari kita hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin kan itu. Nah, sehingga kita berpikir, ya bagaimana supaya seirit-iritnya mungkin, ya seirit-iritnya mungkin, sehingga terbawa-bawa juga ya kan. Misalnya banyak anak rantau itu, dia pergi ke satu daerah, nabung, tapi hanya makan Indomie, akhirnya penyakitan. Lalu setelah dia penyakitan, uang yang ditabungnya ngobatin penyakitnya. Aduh, apes sekali ini ya. Nah, lalu yang kedua, kita sering diajari bertindak lebih banyak berpikir logika daripada bertindak secara iman. Jarangnya orang tua kita katakan, beriman kau, daripada lebih sering orang tua kita bilang pakai otakmu daripada pakai imanmu, ya kan? Jujur lah ibu-ibu, pakai otakmu ya, pakai otakmu kan gitu. Jarang kita bilang pakai firman Tuhan atau pakai imanmu. Nah, makanya nggak heran. Jadi sebenarnya kita pun kurang beriman karena yang melahirkan kita pun kurang beriman. Jadi puji Tuhan, saat ini ibu-ibu imannya makin diberkati, anak-anak pun ya minimal lah standar imannya seperti ibu-ibu ya kan. Nah, tunggu dulu. Tunggu. Nah, logikanya di mana? 9 kurang 3 berapa Bapak Ibu? 6, ya kan? 9 kueku. Kalau ku kasih sama dia 3, 6 lah. Kalau uangku ada 1 juta, ku kasihlah nanti 100.000, tinggal 900.000. Ku kasih nanti 1/10, tinggal 800.000. Itu yang sering terjadi. Karena kadang kita berpikir hidup kita ini adalah pengurangan. Nah itu tadi saya katakan di awal itu, jarang kita berpikir hidup kita ini kuadrat. 2 kuadrat jadi 4 kan. Coba cari Bapak Ibu di Alkitab, di mana ada tertulis hemat pangkal kaya. Yang ada apa? Siapa yang menabur banyak menuai banyak. Enggak berlaku lagi teori ekonomi. Dengan modal sedikit-dikitnya dapat untung sebanyak-banyaknya. Horas mak. Modal sebanyak-banyaknya pun belum tentu untung sebanyak-banyaknya kan? Nah, jarang kita memikirkan bahwa iman itu adalah perkalian. Kalau aku
kasih 3 kepada 3 orang sama dengan 9. Ya kan itu. Ku kasih 3 sama 3 orang sama dengan 9. 5 kali 2 10. Berarti aku hanya dapat 10. Kalau aku kasih kepada 5 kali 10 50. Berarti makin banyak memberi. Sering sekali kita pakai kurang-kurang. Jadi hulan nahurang mah. Hidup tak kurang iman, kurang vitamin, kurang semuanya. Saya tidak bermaksud bahwa orang Kristen tidak pakai logikanya. Ada saatnya itu dipakai logika, ada saatnya dipakai iman. Jadi nanti jangan pula nanti nggak perlu matematika kata Pak Gerhard. Kita kasihlah misalnya, saya dia ikanon 100.000, 90.000, nah baru mulak dan pala perlu dipakai otak. Tapi ada hal-hal tertentu kita pakai iman. Saya gambarkan tadi perkalian. Ya, oke. Jadi ini yang perlu kita lihat dulu. Oke, baik. Mari kita masuk ke teksnya. Pertama, memberi dalam masa sukar Bapak Ibu itu bukanlah perkara yang gampang. Kalau memberi pada masa Anda banyak uang, itu siapapun bisa. Ya kan? Siapapun bisa. Tapi kalau misalnya kita memberi, aku pun kurang. Itu butuh iman. Nah, mari kita melihat janda yang di Sarfat ini. Ya, mari kita lihat di dalam ayat yang 7 sampai 8. Kita lihat di situ. Waktu itu Israel itu kering karena Tuhan tidak menurunkan hujan atas orang Israel. Jadi sebelumnya ini si Elia ini dipelihara oleh Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang ajaib. Makanya hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan ini dipelihara dengan cara yang ajaib. Di mana-mana pun bisa makan. Di sungai pun bisa makan dia. Diantarkan burung gagak, ya kan. Lalu pergi ke satu tempat, ada aja disuruh Tuhan memakai orang-orang untuk kasih makan hamba Tuhan. Pada saat sebelumnya yang dikasih Tuhan untuk memberi makan Elia itu adalah burung gagak, diantarkan dengan hal yang supranatural. Jadi hal-hal yang seperti ini sering terjadi ya kepada suami-suaminya yang melayani Tuhan. Ya kan Kak? Siapa lagi Bang Parti ya kan gitu. Ya, ATM-nya sorga. Ya, seperti kami melayani ini ATM kami ATM sorga gitu. Jadi Bapak Ibu nggak tahu berapa dompetku, uang di dompetku, nggak perlu itu. Nanti datang sendiri itu. Nah, lihatlah ini. Pertama kali dipakai burung gagak, tetapi tidak selamanya burung gagak. Tuhan itu memakai seorang janda Sarfat, disuruh kemana? Ke Sarfat. Lalu kita lihat di situ, janda Sarfat ini, yang miskin ini, yang janda ini, yang pertama, dia memberi, kenapa? Sebagai alat Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita memberi, kalau kita berpikir bahwa kita memberi itu supaya dikenal, kan seringkali begitu ya. Nah, enggak salah sih, najalo do hamulateo syager hak si payung 1 juta. Lalu dititik. Ya, lalu ada najalo do si X 500.000 bau gurang 2 muleteku. Dan sering terjadi seperti itu. Karena sering dia memberi di gereja, suka-sukanya mengatur. Dia enggak berpikir bahwa dia memberi itu adalah sebagai alat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, memberi ini harus kita pahami adalah sebagai alat Tuhan. Artinya uang yang ada di diriku ini, di dalam kantongku ini adalah milik Tuhan. Pertanyaannya kemana ini dikelola ini? Ada abang rohani saya mengajarkan waktu saya dalam pertumbuhan secara rohani. Dia bilang begini, ingat dek bahwa uang yang ada kau pegang itu enggak semua uangmu. Karena kalau kau pegang semuanya samamu, mau Tuhan kasih, mana kau buka kan itu? Harus ada kau buka dikit, 2 kau pegang, 3 terbuka supaya Tuhan bisa kasih lagi di sini. Ibu-ibu, memberi itu adalah sebagai alat Tuhan ya. Ayat 7 sampai 8 itu ngapain janda miskin ini dipakai oleh Tuhan? Dikatakan di sana, nanti kau akan dipelihara oleh siapa katanya? Oleh seorang janda di Sarfat. Jelas itu. Pergilah ke Sarfat termasuk wilayah Sidom dan diamlah di sana. Ketahuilah
Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ibu-ibu, di nats ini tidak ada ayat yang mengatakan Tuhan berkata kepada janda, janda Sarfat, nanti si Elia datang ya, kasih makan. Enggak ada Bapak Ibu, enggak ada. Tapi perhatikan di sini, Tuhan sudah memerintahkan janda itu untuk memelihara nabinya, hambanya. Hambanya ini Elia ini sedang dikejar-kejar oleh Raja Ahab. Ini buronan. Oh ternyata bisa ya hamba Tuhan buronan ya. Bisa karena menyatakan kebenaran. Nah, sebagai alat apa? Untuk mengerjakan rencana Tuhan. Ibu-ibu, kalau kita dipakai Tuhan sebagai alatnya, lihat ini, kita masuk dalam rencananya Tuhan. Ini poinnya dulu ya, sebagai alat Tuhan. Kalau kita dipakai sebagai alat Tuhan, kita masuk dalam rencana Tuhan. Ini kan mau banyak, ini kan pilpres ini kan, banyak kali muncul di mana-mana tim ses kan gitu. Masuk dalam rencana capres A, capres B, capres C. Nanti kalau capres A menang, maka orang-orang yang masuk dalam rencananya ini nanti akan masuk dalam komunitasnya. Adalah nanti ini yang jadi tim sukses ini nanti diangkatlah nanti jadi komisaris BUMN, banyaknya begitu itu semua itu. Mereka masuk dalam rencana pemilu yang akan datang ini supaya apa? Nanti mereka mengambil bagian berkat tanda kutip biar rezeki dari capres yang menang ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan. Sebagai alat Tuhan, orang yang dipakai Tuhan untuk memberi itu mengerjakan rencana Tuhan. Lalu yang berikutnya ayat 9, sebagai alat Tuhan, ketika kita dipakai sebagai alat Tuhan, kita harus memahami bahwa inilah perintah. Perhatikan di sana, aku telah memerintahkan seorang janda. Jadi kalau Tuhan sudah memerintahkan, gak ada yang bisa menolak. Ibu-ibu dalam memberi ini pun begitu ya. Ketika Tuhan memberi perintah, bisa saja waktu kita tertidur muncul wajahnya. Gitu. Kok teringat sama itu kan gitu. Itulah salah satu contohnya. Itulah cara Tuhan. Saya pernah punya pengalaman ini di masa Covid. Ya. Ada yang nelpon saya, Pak katanya, apa? Saya Pak, iya. Oh, udah lama nggak jumpa sama ibu ini. Pak, tak kenapa lah setiap berdoaku kok muncul wajah Bapak. Gitu kan. Oh iya Bu, oh iya sehatnya kami sehatnya. Oh iya ya, kirimkanlah nomor rekeningnya. Lumayan begitu. Nah ada saja cara Tuhan. Kenapa dia taat? Saya yakin dia percaya bahwa dia sedang dipakai Tuhan. Dan memang pada masa Covid itu, hampir penghasilan saya 90% itu habis gitu. Tapi saya melihat penyertaan Tuhan ya, luar biasa sekali gitu. Penyertaan Tuhan. Ya ada juga, gak kenal saya. Dia bernajar, nanti kalau aku lulus, nanti gajiku kukasih sama hamba Tuhan katanya. Lulus dia di kedubes mana lah itu kan. Terus dikasihnya sama maknya, Mak kasih dulu sama hamba Tuhan ya katanya. Ya mamaknya doakan muncul wajahku ya kan. Puji Tuhan kan enak kali memang ini kalau Tuhan sudah bekerja. Nah ibu-ibu kenapa mereka taat? Mungkin aja mereka berpikir, ku kasih uang ini lumayan juga beli baju ini kan. Tetapi kenapa mereka taat? Saya percaya karena Tuhan yang bekerja. Jadi ibu-ibu kalau Tuhan sudah memerintahkan kita untuk memberi dan jelas dan kita digelesahkan, jangan melawan. Susah. Jangan melawan. Nah, saya juga sering juga dikasih Tuhan perintah, kasih uangmu ke sini. Hamba Tuhan ya taat sajalah. Biarlah situ karena jelas perintah. Nah, lalu yang berikutnya ayat 10 dikatakan di sana pergi kepada seorang janda di wilayah Sidon. Jelas ya ada janda wilayah Sidon. Ibu-ibu, janda miskin ini dipilih Tuhan. Berbahagialah kalau kita dipilih Tuhan sebagai saluran berkat untuk memberi. Aku tadi waktu merenungkan ini, gimana lah si Elia itu ya? Ya kan waktu datang, apakah dia bertanya, ada kalian tengok janda di sini? Nabi Elia cari janda di Sarfat. Ya kan gimana lah ini ya? Mungkin saja dia sebagai nabi ya menjaga juga siapa lah janda ya di sini ya pikir-pikirnya kan. Janda, seorang nabi pencari janda, bukan untuk bagaimana ya? Karena disuruh Tuhan cari janda.
janda di Sarfat. Ada berapa janda lah di situ, nggak tahu lah, aku ngerti. Disuruhlah milihnya itu kan janda Sarfat. Karena Tuhan bilang jangan pilih cari janda. Nah, dipilih Tuhan. Tapi yang jelas di sini janda itu telah dipilih Tuhan untuk memelihara Elia. Jadi poin yang pertama, ketika kita berbicara memberi, apakah aku memberi ini sebagai alat Tuhan atau saya memberi ini untuk menerima nanti balasan dari Dia? Karena adanya orang memberi kan, ku kasih samamu, nanti kau kasih samaku, kan gitu. Ku kasih tupakku segini, nanti supaya kau kasih lagi tupakku samamu, kan gitu. Nah, yang pertama sebagai alat Tuhan. Mau sebagai alat Tuhan? Poin yang pertama ini agak-agak belum kurang enak nanti ya. Oke, bagian yang kedua, memberi dalam keadaan sukar. Yang kedua itu kesempatan berpengalaman bersama Tuhan, Bapak Ibu. Banyak orang kepingin dia mengalami mukjizat. Pernah dengar kesaksian-kesaksian ya kan? Misalnya di apa namanya di YouTube itu ada kesaksian begini cara Tuhan, begini cara Tuhan. Kadang kita berpikir betul enggak itu ya? Ibu-ibu, mukjizat terjadi ketika jalan buntu di depan kita. Baru terjadi mukjizat, dan mukjizat itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Enggak bisa dikerjakan oleh manusia. Perhatikan ayat yang ke-12 itu. Janda Sarfat ini diperhadapkan berada dalam keadaan kritis. Dia bisa berhenti, dia bisa selesai. Kalau kita melihat pada saat itu dia sedang ngapain? Sedang mencari apa namanya? Kayu ya. Ayat 12. Perempuan itu menjawab. Waktu itu kan Elia bilang begini, ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Udah, oke lah. Kalau air oke lah gitu ya. Oke, dia pergi. Elia bilang, jangan lupa makan ya. Makanku. Ibu-ibu, gimana perasaan ibu-ibu? Tiba-tiba ada orang datang ke rumah, ambilkan dulu minumku, ambil makanku. Kita kan bilang, aiseho. Jadi kemungkinan kenapa perempuan janda Sarfat ini mau, mungkin tahu dia ini hamba Tuhan, dari pakaiannya mungkin ya. Tapi perhatikan ini, tadinya minta minum air saja. Oke lah, janda miskin ini oke lah, kalau air nggak apa-apa lah. Tapi Elia bilang, jangan lupa ya, makanan juga ya, makanan. Lalu Bapak Ibu, apa yang dia bilang begini? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti bagiku padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kadang misalnya seringkali kita bilang ya, gak ada uangku Eda. Misalnya ada orang yang minta kan, jangan pernah bilang gak ada uangmu, nanti dimakan tuyul. Bilang aja, gak banyak uangku. Itu aja lah ya kan. Jangan dibilang gak ada. Gak mungkin gak ada uang ibu. Gak mungkin gak ada 500 perak, gak mungkin. Uang juga itu kan. 1000 kan, gak mungkin gak ada kan. Jangan nanti jadi kenyataan apa yang dikatakan itu. Jangan pernah katakan, Pak, kalaupun misalnya ada yang minjam, karena memang sekarang ini fenomena meminjam ini agak-agak gimana lah gitu ya. Waktu dia datang kayak manuk yang mau dipotong, ya kan? Tahu kayak ayam yang mau dipotong, megap-megap ya kan? Perhatikanlah ibu-ibu, ayam yang mau dipotong keluar lidahnya, apalagi B2 yang mau dipotong kan, gini kita kasih lah kan, berbelas kasihan. Nanti ku bayar tidak 1 bulan lagi kan gitu. Tiba 1 bulan lagi, nah kita SMS, orang sehatnya, sehat deh Eda. Ya singkat cerita lah ya kan, kalau fenomena sekarang ini kita yang datang, jadi kita yang mengemis. Tolonglah Eda. Taunya kok Eda nggak ada uangku, jadi dia ngamuk. Dia kan, karena banyak sekarang orang minjam itu seperti lotre, mana tahu teh dikasih kan gitu. Habis itu pinjam los. Iya, ibu-ibu pernah alami, saya pun pernah alami. Apalagi keluarga yang minjam kan, tanggal 10 pun serius, tanggal 10 ini ketika kasih udah laduk misi ihome kan gitu. Tapi kutandailah kau kuwarnai ya kan itu.
Udah ku gambar, oh berarti kau pembohong kan gitu kan. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini, dia diperhadapkan berada dalam keadaan kritis, berhenti selesai. Dia bersumpah demi Tuhan Allahmu yang hidup, nggak ada lagi. Tinggal semana katanya, segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak. Habis itu aku akan mati. Itulah makanan terakhir menurut dia pada saat itu. Bapak Ibu, sering kita berada dalam posisi ini kan. Tetapi justru disitulah kesempatan kita berpengalaman dengan Tuhan. Lalu kita melihat di ayat 13 sampai 14, Elia mengatakan apa? Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Dibikin kue, tapi nggak boleh dimakan untuk orang lain. Biasanya kita bikin kue kan kita rasa dulu kan, kita harus yang makan duluan kan. Ini dikasih perintah, buatlah sama aku. Ini hamba Tuhan ini, cempatlah sempat ada hamba Tuhan kayak gini Bapak Ibu. Dia makan di rumah kita melihat. Kan kalau konteks sekarang kurang ajar nih hamba Tuhan ini kan gitu. Disuruh awak bikin kue, dia makan, awak nggak dapat apa-apa kan gitu kan. Tetapi perhatikan begini, Elia bilang apa? Jangan takut. Kenapa? Karena sudah ada perintah dari awal. Tuhan katakan apa? Temui janda Sarfat di situ. Artinya Elia pergi ke situ, dia pergi ke sana taat karena Tuhan. Janda ini diperintahkan oleh Elia untuk membuat makanan itu untuk dia makan. Sebenarnya secara tidak langsung Bapak Ibu, janda Sarfat ini itu melakukan perintah Tuhan, bukan melakukan perintah Elia sebenarnya. Dan kalau kita lihat di sini, dasar memberi adalah firman Tuhan. Jadi ketika kita pun memberi Bapak Ibu, makanya Alkitab katakan, kalau kamu memberi bersungguh-sungguh, nggak usah memberi, nggak usah. Nanti nggak dapat poin yang ketiga. Ada orang memberi, enak kali ya, kasih 1/10, mau enak kali, gajiku 3 juta, 1/10 100.000, 1 tahun 1 juta, tebuni halakon. Apalagi misalnya penghasilannya 10 juta kan, iya 1 juta. Bapak Ibu, banyak-banyaklah berdoa supaya perpuluhanmu makin banyak. Saya sama istri berdoa, Tuhan kasihlah Tuhan perpuluhan kami bisa kasih 50 juta satu bulan. Berarti penghasilanku berapa? 500 juta. Jangan berdoa Bapak Ibu, dison adong hubungan Tuhan. Apa itu? Persembahan kami sedikit sekali. Berdoalah ibu-ibu supaya kasih perpuluhan. Tuhan kasih, tolonglah Tuhan supaya perpuluhanku tiap bulan itu 10 juta. Dan berdoalah supaya Bapak Ibu bisa bayar pajak. Jangan senang. Puji Tuhan, ternyata penghasilanku nggak kena pajak. Berdoalah supaya penghasilanmu kena pajak, artinya penghasilanmu banyak. Begitu juga dalam memberi ini ibu-ibu, dasar memberi adalah firman Tuhan. Jangan takut. Memberi kepada Tuhan itu ibu-ibu, itu investasi. Memberi kepada Tuhan itu investasi di dalam kerajaan Tuhan. Kalau ada orang main judi, itu investasi sama siapa? Sibolis, ya kan gitu. Kalau kita investasi ke bank, bunganya berapa persen? Udah jelas itu ya. 1 bulan berapa persen ibu-ibu? Berapa? Ada berapa persen? Deposito? Udah jelas ya. Kalau bank, langsung kita tahu nominalnya berapa. Kalau kerajaan Allah Bapak Ibu, kerajaan Allah itu diumpamakan seperti biji sesawi. Saya kasih contoh aja lah, biji jeruk. 1 biji jeruk berasal dari berapa jeruk? Dari 1 jeruk ya. Tuhan pernah menggunakan perumpamaan itu. Masukkan ke dalam tanah, keluar pohon jeruk. Kalau berbuah berapa? Maka Alkitab katakan ada yang 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Di dalam kerajaan Allah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah kekurangan. Maka kalau memberi, kalau bersungut-sungut, gak usah kasih.
Karena kalau bersungut-sungut, dia sudah kukasih, mana berkat Tuhan, mana berkat Tuhan. Itu sama seperti arisan, kapan jadwalku, udah kukasih pun. Enggak, kalau memberi sama Tuhan ya udah. Artinya Bapak Ibu, kalau aku memberi, tidak selamanya datang dalam bentuk uang. Kadang kan kita berpikir kalau ku kasih nanti berkat Tuhan, kasih perpuluhan misalnya ke YPDPA tetap setia, kok enggak datang dalam bentuk uang? Dia datang dalam bentuk yang lain, ibu-ibu. Dia datang dalam bentuk apa? Ibu-ibu sehat, ya kan? Anak-anak, cobalah kalau seandainya pagi-pagi kita bangun langsung mulut kita begini, bana baru bebelkon, Makanya sering sekali Tuhan izinkan kita sakit. Baru setelah sakit, nah jala doha mulai ateon, sian buru payung, 1 juta. Alani nunga keluar di mana share rumah sakit. Cobalah dalam 1 tahun ibu-ibu berapa kali lah kita masuk rumah sakit. Lalu jarang ya? Jarang kan? Jarang kuliah. Itulah berkat Tuhan. Jadi tidak datang dalam bentuk uang, tetapi datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang lain. Waktu saya lajang, sudah diajari oleh abang rohani saya di pemuda juga. Kasih perpuluhan, mau berapapun itu. Jadi nggak ada istilah menabung. Setelah menikahnya saya ada tabung, ada rekening saya. Waktu saya pemuda nggak ada rekening, modal iman saja. Perpuluhan jalan terus. Makanya modal menikah pun mama ciu lah sama orang tua. Tapi itulah dipakai Tuhan. Tapi ketika dipinjam pun uang ayah saya itu nggak rugi pesta nikah. Justru ada lebihnya, itulah sepeda motor saya itu lebihnya itu. Jadi seperti meminjam punya aku itu ya kan. Banyak orang menikah rugi kan. Saya lebih gitu. Maksud saya begini Bapak Ibu. Banyak orang, wah nanti inilah nanti beli ini. Lupa kasih seharusnya apa yang harus dikasih sama pekerjaan Tuhan. Maka waktu saya nikah Bapak Ibu, datang bukan dalam bentuk uang. Datang dalam bentuk yang lain. Udah ada rumah kontrakan kalian, udah ada rumahan kalian. Belum, pakailah rumah kami itu udah lama nggak ditinggali. Puji Tuhan ya kan, lantai 2. Udah ada tempat tidur kalian? Belum, ambillah tempat tidur itu jarang dipakai. Ada yang kasih kulkas, ada yang kasih ini, ada yang kasih ini. Bayangkan Bapak Ibu kalau saya hitung-hitung, waduh, udah ada kurasa berapa juta itu kan. Tapi yang mau saya katakan di situ apa? Ketika kita memberi kepada Tuhan, Tuhan itu nggak mau berhutang dia, nggak mau berhutang. Yang mau diajarkan ketika kau memberi, engkau tidak miskin. Tuhan pelihara gitu. Karena apa? Pekerjaan Tuhan, siapa yang harus menopang? Ya kita, anak-anak Tuhan ini. Jadi kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, dasar memberi adalah firman Tuhan. Tapi jangan jadi teologi sukses ya. Jangan teologi sukses. Berilah sebanyak-banyaknya. Akhirnya saudara-saudara di Amerika pernah terjadi seperti itu. Ada yang berbicara tentang beri. Maka akan diberikan Tuhan 100 kali lipat, 300 kali lipat. Rupanya ada jemaat yang baru masuk di situ, nggak ngerti. Dihitung-hitungnya. Akhirnya itu pendetanya Bapak Ibu diadukan ke polisi. Karena apa? Melakukan pembohongan. Dan apa yang terjadi? Jemaatnya lah yang bayar itu dendanya itu. Jangan sampai di situ. Kita berpikir bahwa memberi ini adalah seperti lotre. Pasti enggak. Kita kasih uang, dia datang dalam bentuk yang lain yang menurut Tuhan itulah untuk kita. Nah, dasar memberi itu, Elia berkata, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, dan kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat tindakan Elisa pun untuk menyuruh perempuan ini karena Tuhan yang suruh dia. Jadi dasarnya firman Tuhan. Si Elia pun memerintahkan perempuan janda ini karena perintah Tuhan. Dan kita melihat di sini Bapak Ibu, apa janji Tuhan? Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi.
Coba kalau misalnya ibu ini bilang, cumananya mungkin Pak Soma Hatami, kira-kira Bapak Ibu terjadi mukjizat? Enggak. Percayalah Inang, percayalah, buatlah. Enggak, jangan kebodoh-bodoh ya aku, jangan kebodoh-bodoh ya aku. Dari mananya mungkin? Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang di luar nalar dan logika. Jangan takut. Lalu ketika Elia ini berkata tentang firman Tuhan yang mengatakan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi, ayat 15, perhatikan. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan. Seperti yang dikatakan, tidak kurang, tidak lebih. Seperti yang dikatakan. Sering sekali ketika kita melakukan firman Tuhan, tidak seperti kan, tapi dikurangi kadarnya. Ayo, kalau perpuluhan misalnya 1/10, ngerti 1/10. Maka kalau bukan dari 1/10, jangan katakan perpuluhan. Ya udah, dari kami itu aja. Seperti. Dan ini Bapak Ibu, memang setiap orang itu punya tingkatan iman yang berbeda-beda. Ada orang yang berpikir begini, ya udah aku kasih aja 1/10. Kalau gara-gara aku memberi sama Tuhan jadi miskin, ya udahlah miskin aja lah aku. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Itu tingkat imannya udah. Ini kan. Tapi ada orang memberi, aduh kayak mana nanti aku kasih 1/10, aduh kayak mana ya. Udahlah. Itu namanya proses. Tapi kalau dia sudah komitmen, udahlah gara-gara ini aku jadi miskin, kalau aku kasih 1/10 sama Tuhan, gara-gara ini aku miskin, ya udah lebih, nggak apa-apa aku miskin. Dia memberi dengan iman. Tapi pertanyaannya, mungkinkah orang yang memberi karena dia melakukan perintah Tuhan, karena iman dia miskin? Enggak. Lalu yang berikutnya ayat 15b sampai 16. Kesempatan berpengalamannya bersama Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita melihat di situ, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tadinya perempuan ini bilang, setelah ini ku makan, habis itu matilah aku. Coba Bapak Ibu, kalau dia tidak mendengarkan Elia, kalau dia hanya bilang begini, udahlah kalau ini aja kami makan aja, udahlah mati kak. Selesai enggak hidupnya? Selesai. Banyak orang berpikir kalau dia memberi sama Tuhan jadi miskin. Selesailah hidupku. Enggak. Coba perhatikan ini, seandainya dia enggak taat sama Tuhan, apa yang terjadi sama dia? Selesai hidupnya. Enggak ada lagi yang dia makan. Tapi ketika dia taat kepada firman Tuhan, dia memberi walaupun di masa sukar, itu dia lakukan karena dia tahu bahwa firman Tuhan yang kasih perintah sama Elia. Lihat, mereka makan, apa katanya? Mendapat makan beberapa waktu lamanya. Jadi jalan lagi hidupnya. Mungkin saja hari itu dia akan mati, tapi ketika dia taat, dia memberi di masa sukar, jalan lagi hidupnya. Iman melewati batas logika. 15b sampai ayat 16 itu dikatakan ini. Iya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kalau sekarang bagaimanalah konteks ini Bapak Ibu? Ada seorang penjual mie pangsit, sekarang dia udah tutup. Waktu itu saya di situ, saya beli mie pangsit. Saya kenalan lah ya, sedapat mungkin gimana kalau pembicaraan kami bisa kawan, lalu aku memberitakan Injil kira-kira gitu. Lalu setelah dia tahu bahwa saya melayani, dia bilang begini sama saya, Amang doakan dulu. Oh kedai saya ini. Kenapa? Saya bilang, iya banyak kali sainganku. Yang itu ya Mang, yang itu tahunya aku Amang, adanya pelarisnya itu katanya. Terus yang sana, terus yang ini, karena Amang rata-rata penjual ini adanya pelarisnya ini katanya. Lalu saya bilang sama Inang ini, sibuk kali Inang mengurusi orang itu, saya bilang. Inang orang Kristen, iya. Saya kasih contoh aja lah ya begini.
Kalau kuduakan nanti usaha ini, apalah pengaruhnya sama kerajaan sorga, saya bilang. Maksud amang, saya kasih contoh saja lah ya, saya bilang. Inilah kode usaha pangsitmu. Ya, misalnya adalah 3, saya bilang. 1, 2, 3. Usaha pangsit ini. Usaha yang satu bilang begini, sama-sama berdoa ini, Tuhan, berkatilah usaha pangsit kini, supaya bisa terpenuhi kebutuhan kami, supaya anak-anakku bisa sekolah, supaya aku bisa membayar cicilan rumah, kalau boleh supaya bisa beli mobil Tuhan, berkati Tuhan. Nah itu ya, kan nggak salah ya. Nah itu satu berdoa. Lalu satu lagi, tukang pangsit bilang begini, Tuhan berkatilah pangsitku ini supaya bisa mencukupkan keperluan kami Tuhan, dan supaya kalau ada sisanya bisa membantu orang lain dan family. Agak-agak naik ya. Yang kedua. Lalu ada satu lagi tukang pangsit berdoa begini, Tuhan Yesus berkatilah usaha kami ini Tuhan. Ada di sana misionaris memberitakan Injil, dia hidup sebagai penginjil, dia nggak ada pekerjaannya Tuhan, supaya kami bisa mengirim lebih banyak lagi untuk kebutuhannya, untuk keperluannya Tuhan, supaya namamu dikenal Tuhan. Berkati usaha kami ini Tuhan, berkati juga Tuhan, kasih perpuluhan lagi aku ke satu tempat, supaya pekerjaan Tuhan di sana bekerja Tuhan, dan supaya bisa kami mencukupkan keperluan kami Tuhan. Ibu-ibu, kutanya dari ibu-ibu, manalah yang diprioritaskan Tuhan doanya? Ima. Jadi, nah itu kan, karena itu tadi janda di Sarfat itu memprioritaskan pekerjaan Tuhan daripada dirinya. Tentu pekerjaan Tuhan itu melalui hamba Tuhan kan. Jadi kalau selama ini agak-agak kurang berkembang usahanya, coba dulu dipikir. Saya temukan itu di Alkitab itu kan, ada firman Tuhan berkata apa? Apa yang membuat sisi sorga bersuka cita Bapak Ibu? Apa yang membuat sisi sorga bersuka cita? Apakah ketika kita punya rumah banyak? Apa yang membuat? Satu orang yang percaya, sisi sorga bersuka cita. Bukan hanya Tuhan, yang malaikat pun. Waktu dia bertobat, hore! Seperti pemain sepak bola kan, ketika menggolkan langsung penontonnya bilang, wah gol, ya. Jadi kalau mau memberi, berilah untuk pekerjaan di mana pekerjaan itu membawa jiwa kepada Tuhan. Saya nggak katakan salah ke gereja. Kalian kualana pesta dong, iya kan? Pesta gotilon, pesta ama, pesta ina, iya kan? Kira-kira Tuhan senang nggak? Kita senang, tapi pertanyaannya Tuhan, coba misalnya gereja itu buat program, bagaimana supaya orang-orang dibawa kepada Kristus, penginjilan ke desa ini misalnya, ayo dulu ke kampung kami, supaya terima Yesus. Bapak Ibu, yakinlah Tuhan akan memberkati pekerjaan itu. Iman melewati batas logika. Jadi ada kesempatan berpengalaman bersama Tuhan. Artinya Bapak Ibu, perempuan ini pasti punya pengalaman, dan itu modalnya ke depan nanti dalam melanjutkan hidup. Karena dia udah punya pengalaman. Betul juga ya, gak masuk akal ya. Karena apa? Iman itu melewati batas logika. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Apakah itu bisa terjadi sampai saat ini? Bisa. Kalau misalnya ada ruang kesaksian di sini Bapak Ibu, bisa. Lalu yang ketiga, yang terakhir, membuka pintu berkat yang lebih besar. Nah ini, seandainya perempuan ini tidak mau melakukan apa yang dilakukan Elia, saudara-saudara, ternyata ada masalah lagi pada saat itu. Kalau kita melihat di situ Bapak Ibu, di ayat yang ke 18 ya, ayat 17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya.
Kita nggak tahu, mungkin saja selama ini berada sakitnya kan. Dan akibatnya apa yang terjadi? Anak itu mati. Anak itu mati. Lalu perempuan ini bilang begini, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkan kau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Masa hamba Tuhan datang untuk bawa kematian, membuat mati? Enggak mungkin lah kan. Tapi memang pada saat itu Elia ini adalah hamba Tuhan yang diurapi. Hamba Tuhan yang diurapi. Sehingga ketika hamba Tuhan ini datang, apanya kesalahanku? Apa kedatanganmu ini sebenarnya mau mengingatkan kesalahanku? Padahal sebenarnya bukan kan? Untuk kasih makan hamba Tuhan ininya. Tapi begitu sedihnya dia, apakah ada kesalahanku yang membuat aku mengalami hukuman ini, katanya. Lalu apa yang terjadi? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Coba ya, di satu ruangan anak ini dibawa udah mati. Bayangkan Bapak Ibu, seorang janda miskin punya satu anak. Aduh, gimana itu ya? Itulah harapannya kan untuk merawat itu kan. Udah miskin, satu anak yang disayanginya mati pula. Bisa saja dia berpikir, cemana lah ini? Percuma aku memberi kepada hamba Tuhan, mati gelekku. Contoh kan, bisa aja dia kecewa kan. Dibawa ke satu ruangan, Elia ada di dalam. Elia pun berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Apakah gara-gara itu Tuhan? Gara-gara ditam? Sama Tuhan itu bisa bicara ya, bisa komplain. Tuhan, gara-gara ini dia pun berpikir juga, apa gara-gara aku Tuhan? Si ibu janda udah nangis-nangis di bawah. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku. Ini kata ya Tuhan Allahku itu begitu kedekatan sekali, dekat sekali Elia ini dengan Tuhan. Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Lalu ayat 22 Bapak Ibu. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Orang yang memberi di masa sukar karena Tuhan itu membuka pintu berkat yang lebih besar, bukan hanya berkat jasmani saja. Tapi kita melihat di sini, coba kalau seandainya si Elia ini ditolak, udah. Lalu beberapa hari kemudian anaknya mati, matilah kan? Tapi kita melihat di sini, dia memperoleh perkenanan jawaban doa. Karena yang minta ini adalah hambanya yang diurapi, yang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Hamba ini minta dikembalikan lagi nyawanya. Ayat 24. Apa yang terjadi di sana? Ya, ayat 23. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu. Ia sudah hidup. Bapak Ibu, seketul roti dan secangkir air membuka pintu berkat bagi dia. Bukan hanya kebutuhan jasmani yang berkelimpahan, tapi perkenanan jawaban doa. Lalu kita melihat di sini, janda Sarfat ini dia semakin mengenal Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Dia berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Dia semakin mengenal Tuhan, firman-Nya ya dan amin. Hanya tepung dimasak, tapi dia mendapat banyak berkat. Jadi kalau berbicara memberi di masa sukar Bapak Ibu, pada saat itu konteksnya mereka kelaparan, menimpa bahaya kelaparan. Kurasa kita belum sampainya kelaparan kita kan, belum sampainya kelaparan. Persoalan kita baju barunya kan itu. Aduh cantik baju di sana, ini nih kan gitu. Mari kita memberi. Ada berapa poin tadi sana?
Memberi di masa sukar, coba dikembalikan, Kak. Satu, sebagai alat Tuhan. Yang kedua, kesempatan berpengalaman bersama Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, membuka pintu berkat yang lebih besar. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur